Sahabat, nektar atau sari bunga adalah cairan manis yang kaya akan gula dan diproduksi oleh bunga sewaktu mekar untuk menarik kedatangan hewan penyerbuk seperti serangga dan burung. Nah, di Indonesia ini ada beberapa burung-burung cantik yang menjadi penggemar dari nektar sebagai sumber makanannya. Burung apakah saja itu? Berikut informasinya. Burung penggemar nektar yang pertama adalah burung konin atau kolibri ninja. Burung yang memiliki nama latin Nectarinia calcoseteta ini merupakan burung ocehan yang memiliki paduan suara yang bervariatif, seperti burung ocehan lainnya. Melihat warna bulunya yang cerah, maka dijamin Anda akan terpukau dan warna bulunya ini mampu memantulkan sinar matahari yang mengenainya. Nektar menjadi sumber makanan utama bagi burung ini. Selain menjadi sumber makanan, kandungan sukrosa dalam nektar juga berperan penting dalam proses metabolismenya. Di alam liar, burung konin dapat mengepakkan sayap hingga 50 kali per detik. Hal ini juga dapat membuat burung ini terbang dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. Karena konin terbang sangat cepat, maka ia membutuhkan tenaga yang cukup besar dan untuk mendapatkan energi yang besar, seorang kolibri membutuhkan asupan makanan yang berkalori tinggi, seperti nektar atau bagian dari intisari bunga yang dihisap dengan paruhnya yang kecil dan panjang. Cara konin yang seperti itu juga dapat membantu bunga untuk penyerbukan silang, karena biasanya serbuk sari akan terbawa pada kepala atau paruh kolibri dan kemudian berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Akhir-akhir ini burung konin sering menjadi incaran pecinta burung kicau karena suaranya yang merdu. Tetapi burung konin yang dipelihara adalah hasil penangkaran, jadi tidak mengganggu populasinya di alam liar. Ada tips untuk memberi makan burung konin yang dipelihara, karena tentu susah mencari nektar untuk makan burung-burung konin tersebut. Kita dapat membuat nektar buatan dengan cara melarutkan gula dengan air panas, selanjutnya tambahkan buah segar untuk mendapatkan gizi yang cukup. Tidak kalah cantik dengan burung konin, berikut ini ada burung madu sepah raja. Burung yang memiliki nama latin Aetopiga siparaja ini menyukai wilayah yang rimbun pada ketinggian 800 sampai 900 meter di atas permukaan laut. Si burung berwarna merah cantik ini sering terlihat sendirian sambil mencari serangga dan nektar sebagai makanan favoritnya. Burung madu sepah raja adalah salah satu jenis burung kicauan yang dicari penggemar burung kicau. Kicauan burung ini dapat kita pancing dengan cara memberikan cermin ke sepah raja saat melihat bayangannya di dalam cermin. Dia akan mulai bersiul. Secara fisik, burung madu sepah raja memang sedikit mirip dengan burung konin. Yang membedakan adalah bentuk paruh sepah raja yang sedikit lebih pendek daripada konin. Terakhir masih dalam keluarga burung madu. Ya, burung madu wulung. Sekilas nampak seperti burung konin ya, tapi jika dilihat secara seksama, burung madu wulung memiliki paruh yang sedikit lebih pendek daripada burung konin. Burung madu wulung atau sering disebut juga madu kaca adalah jenis burung petarung yang memiliki tubuh kecil, namun nyali bertarungnya tak bisa diragukan. Oleh karena itu, wulung memiliki sifat temperamental, yaitu mudah marah ketika melihat burung sejenis yang mengganggunya. Emosinya keluar secara bersamaan dengan kicauan dan gerakan ekor yang unik. Untuk melatihnya bisa menggunakan cermin sebagai alat bantunya. Wulung akan mengira bahwa bayangan di balik kaca adalah musuhnya. Anthreptes singalensis adalah nama latin untuk burung berbulu indah ini. Bulu burung madu memang pada umumnya akan berwarna metalik yang memantulkan cahaya ketika sudah memasuki usia dewasa. Seperti burung madu lainnya, sudah tentu madu wulung ini adalah penggemar nektar juga sebagai sumber makanannya. Selain makan nektar, wulung juga gemar makan laba-laba dan serangga kecil. Makanan tambahan ini bisa dia dapat di sekitar batang pohon dan di balik daun-daun kering. Wulung juga memakan serangga karena serangga mengandung lemak dan protein yang tidak terdapat di dalam nektar bunga. Padahal, lemak dan protein adalah gizi penting bagi pertumbuhan wulung dan terutama saat masih muda. Sahabat Ragam pasti suka namanya ngemil kan? Laki-laki, perempuan,
tua maupun muda, rasanya tidak bisa lepas dari kegiatan yang satu ini. Ngemil atau mengudap makanan-makanan ringan memang menyenangkan dan bisa membuat kita lupa waktu. Tapi apakah Anda bosan dengan cemilan yang itu-itu saja? Seiring berkembangnya zaman, banyak aneka camilan yang dimodifikasi sedemikian rupa agar terlihat lebih cantik dan modern, tetapi tentu saja memiliki rasa yang nikmat. Camilan modern yang pertama adalah kue rangi pelangi. Mungkin sebagian dari sahabat ragam sudah mengenal kue rangi. Ya, kue rangi adalah kue tradisional Betawi yang masih dapat kita jumpai saat ini. Kue ini menggunakan bahan utama kelapa parut. Agar dapat melekat dan sedikit mengeras saat dimasak, parutan kelapanya harus dicampurkan dengan tepung sagu agar adonannya menyatu. Rangi memang dibuat gurih tanpa menggunakan pemanis lagi. Adonan rangi biasanya dimasak di atas cetakan yang berbentuk setengah lingkaran. Dan untuk toppingnya biasanya menggunakan gula merah yang sudah dicairkan sebagai perasa manisnya. Tapi saat ini rangi dibuat lebih modern dan tidak sesederhana dulu. Kreasi pun dilakukan untuk mempercantik dan menambahkan cita rasanya. Seperti kue rangi pelangi ini. Warna pelangi ini dihasilkan dari pewarna makanan yang dicampurkan ke dalam adonan kue rangi aslinya. Untuk warna hijau biasa menggunakan varian green tea, ungu menggunakan bubble gum, dan merah muda menggunakan red velvet. Dan untuk proses pembuatannya sudah tentu sama dengan proses pembuatan rangi biasa. Cantik ya sahabat warnanya. Sahabat ragam, saking kreatifnya warga Bogor, berbagai jenis varian kuliner diolah menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Kali ini kuliner unik yang akan dicicipi adalah burger ramen. Jika biasanya kita menyantap kudapan khas barat ini menggunakan roti, namun di kafe yang terletak di Jalan Salak nomor 6 Bogor, burger justru menggunakan mie. Penggunaan mie sebagai salah satu bahanlah yang menyebabkan burger ini dijuluki burger ramen. Sahabat ragam, burger ramen memiliki rasa yang tak kalah lezat dengan burger pada umumnya. Kelezatannya berasal dari aneka isian burger ini, seperti keju, daging cincang yang telah diberi bumbu, tomat, timun, dan aneka sayur lainnya. Tak hanya itu, bahan lain yang digunakan adalah mie, telur, bawang bombay, garam, penyedap, lada, dan sambal cabai menambah kelezatan burger unik asal Bogor ini. Nah, setelah semua bahan siap, saatnya mengolah bahan-bahan ini menjadi burger ramen. Pertama, mie yang telah direbus dicampur dengan telur yang telah diaduk dengan garam. Setelah itu, goreng dan cetak berbentuk lingkaran di atas penggorengan selama kurang lebih 15 menit. Sisihkan terlebih dulu, sekarang saatnya memanggang daging cincang. Tak lupa letakkan keju di atasnya agar keduanya matang bersamaan. Nah, setelah matang, gabungkan dengan mie yang telah kita buat tadi. Dilanjutkan dengan salad, timun, tomat, bawang bombay. Dan terakhir tutup dengan mie. Nah, burger ramen pun siap dihidangkan. Sahabat ragam, burger ramen selain lezat juga kaya akan kandungan gizi seperti vitamin dan protein loh. Nah, untuk mencicipi satu porsi burger unik ini, Anda harus membayar sekitar Rp40.000. Sahabat ragam, tentu tak asing ya dengan yang satu ini? Ya, kemiri. Biji kemiri yang biasa digunakan untuk bumbu dapur ternyata dapat diolah menjadi panganan yang enak loh. Yap, ini dia coklat kemiri. Berada di Pulau Bali, kemiri diolah menjadi coklat yang menarik. Kemiri yang dibutuhkan untuk membuat coklat haruslah kemiri yang segar dan dalam kondisi yang baik. Setelah memilih kemiri yang bagus dan segar, kemudian kemiri direndam di dalam air supaya isi kemiri menyatu dan tidak pecah saat dibuka. Selain itu, dengan merendam kemiri kita dapat melihat kualitasnya. Jika kemiri tenggelam artinya kemirinya bagus, dan bila mengapung maka ini adalah kemiri yang jelek dan harus dibuang. Setelah kemiri direndam selama semalam lalu direbus dengan menggunakan tungku dengan kayu bakar. Proses perebusan ini dilakukan karena biji kemiri memiliki bahan beracun ringan yang berbahaya jika dimakan mentah. Dengan merebus kemiri di suhu yang tinggi maka akan menguraikan racun yang ada di dalamnya sehingga kemiri aman dikonsumsi. Setelah matang, kupas kemiri dengan alat sederhana seperti palu atau martil dan pencungkil kecil untuk mengeluarkan bijinya. Untuk mengupas kemiri ada teknik tersendiri agar kemiri tetap utuh sempurna, yaitu dengan memecahnya menggunakan palu. Posisi kemiri sedikit dimiringkan dan tidak terlalu tegak. Setelah dikupas, jemur biji kemiri di atas terik matahari selama 1 hari hingga kandungan minyaknya berkurang. Kemiri dalam bahasa Bali dikenal dengan sebutan tingki.
Kemiri sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Selain mengandung zat gizi seperti protein, lemak, dan karbohidrat, kemiri juga ampuh sebagai antiseptik bagi tubuh kita. Setelah dijemur, maka kemiri siap diolah untuk dijadikan beragam sajian. Salah satunya nih, camilan yang disukai banyak orang, yaitu coklat. Proses pembuatan coklat kemiri tak jauh berbeda dengan coklat pada umumnya, hanya ada perbedaan pada bahannya. Pertama, siapkan kemiri yang siap diolah dan dipotong kecil-kecil. Tuang coklat yang telah dilelehkan terlebih dahulu ke dalam cetakan. Tuangkan coklat setengah isi lalu masukkan kemiri ke dalamnya. Setiap cetakan berisi 1 potongan biji kemiri dan tuang kembali coklatnya sampai penuh. Lalu masukkan ke dalam lemari pendingin hingga beku. Setelah coklat kemiri jadi, saatnya dikemas dan dipasarkan. Jika Anda sedang berkunjung ke Bali, tidak sulit untuk mencari coklat kemiri. Cukup mencarinya di pusat oleh-oleh Sahabat Ragam. Saat ini coklat kemiri sudah menjadi oleh-oleh yang banyak dicari wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Menarik kan? Sahabat Ragam, masih ada satu lagi camilan yang unik dan modern, Ice Pop Shake. Dari nama minumannya, kita sudah dapat menebak ya bahwa kreasi minuman ini tergolong modern. Diterbitkan dari sebuah tempat bernuansa kafe, minuman ini tercipta dari kombinasi bahan-bahan kuliner modern. Ya, sebut saja seperti es krim dan popcorn. Untuk membuat, pertama-tama masukkan es krim, popcorn, dan susu cair ke dalam blender. Masukkan es batu untuk menghasilkan sensasi dingin dalam minuman, barulah di blender hingga semua bahan halus dan tercampur merata. Tuang es yang telah di blender ini ke dalam gelas, kemudian taburkan popcorn di atas es sebagai topping. Ice Pop Shake pun siap dihidangkan. Cantik sekali penyajiannya. Tampilannya sangat menggoda, tak sabar rasanya ingin mencicipi sensasi kesegaran Ice Pop Shake ini. Kelezatan rasa vanila dan manisnya susu bercampur menjadi satu. Anda pun pasti tergiur dengan minuman ini. Jika Anda ingin menikmati Ice Pop Shake, Anda perlu merogoh kocek sebesar Rp28.000. Minuman ini dapat Anda dapatkan di Jalan Sukajadi, Kota Bandung. Sahabat Ragam, inilah akhir kebersamaan kita dalam Ragam Indonesia pagi ini. Semoga seluruh sajian kami pagi ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan Anda. Saksikan terus Ragam Indonesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 6:45 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.